Selamat datang di rute 33. Bagi kalian yang telah melihat video ini, kalian telah berada di persimpangan kami. Jangan menoleh ke belakang, jangan kembali. Ikuti alurnya, lalu pejamkan mata dan kosongkan pikiran, karena kami akan menemanimu menuju dunia lain. Malam ini, aku akan menceritakan kisah mistis yang pernah kualami saat libur di pertengahan tahun lalu. Kisah ini bermula ketika aku dan keempat temanku memutuskan untuk pergi berlibur di salah satu tempat wisata di Jawa Barat. Kesibukanku menjadi seorang karyawan kantoran cukup melelahkan bagiku. Untuk melepas rasa penat itu, aku mencoba untuk mengajak teman kantorku pergi berlibur. Pertengahan tahun lalu, setelah mendapat izin cuti, aku dan keempat temanku segera mempersiapkan perlengkapan dan keperluan yang akan kami bawa untuk pergi berlibur bersama. Ilham, Cakra, Adit adalah teman-teman kantorku yang bisa dibilang satu frekuensi denganku. Awalnya kami merencanakan untuk pergi mendaki, namun Cakra tidak menyetujui rencana itu. Sejak jam istirahat kerja hingga jam pulang kerja, kami berempat terus saja berdebat mendiskusikan tempat mana yang akan kami datangi untuk mengisi liburan. Bahkan, ketika kami sedang berjalan menyusuri gang kecil yang menuju ke arah parkiran, kami tetap saja membahasnya. Malam itu pukul 11 malam. Ketika kami sedang berjalan menyusuri gang itu, kami bertemu dengan seorang laki-laki parubaya dengan wajah pucat dan pakaian yang lusuh. Laki-laki itu menatap tajam pada kami dari bawah lampu gantung di sisi gang. Gila, itu bapak-bapak ngeliatin kita kayak gitu banget, ucap Adit sembari sesekali melirik ke arah bapak itu. Udahlah, mungkin dia warga sekitar sini, biarin aja. Kami terus berjalan hingga menuju parkiran tanpa memperdulikan sosok laki-laki itu. Oh ya, sedikit ku gambarkan kalau tempat kerjaku tidak menyediakan parkiran yang luas untuk seluruh karyawannya. Alhasil, kami harus memarkirkan kendaraan kami ke salah satu tempat parkiran yang tak berapa jauh dari kantor. Sesampainya kami di tempat parkiran, di atas jok motor Cakra terselip sebuah kertas. Bisa dibilang, itu adalah brosur salah satu tempat wisata yang berada di Jawa Barat. Dalam brosur tersebut, kami melihat tempat wisata yang cukup bagus untuk kami datangi. Sekaligus, harga yang tertera di situ cukup murah. Berhubung kami ingin merasakan liburan dengan biaya minim, kami mendiskusikan apakah kami akan berangkat ke tempat itu atau tidak. Namun, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Akhirnya, kami putuskan untuk pulang saja terlebih dahulu dan melanjutkan pembahasan ini esok hari. Keesokannya, kami mendiskusikan kembali apakah kami jadi mendatangi tempat itu atau tidak. Namun ketika Cakra ingin mengambil brosur yang ia simpan dalam tasnya, ternyata brosur itu telah hilang. Cak, mana brosurnya? Coba, gue mau lihat dulu dong. Bagus nggak tempatnya? Ucap Ilham kepada Cakra sembari menyeruput kopi yang berada dalam genggamannya. Santai, masih gue simpan kok brosurnya. Bentar ya, gue ngambil dulu. Timpal Cakra, kemudian pergi mengambil tasnya. Kok nggak ada sih? Kemarin ada yang bawa nggak? Tanya Cakra kepada kami bertiga. Ah, kebiasaan lu mah. Orang tuh disimpan baik-baik, biar nggak hilang, biar gampang dicari pas butuh. Cetusku pada Cakra. Ya udah sih, maaf. Gue masih ingat kok nama tempatnya. Kita cari aja di Google gimana? Bentar ya, gue cari di Google nih. Jawab Cakra membela diri. Ketika Cakra sedang mencari tempat wisata itu, anehnya tempat wisata itu tidak ada di internet, dan yang ada hanyalah sebuah desa yang berada di dekatnya. Coy, tempat wisatanya kok nggak ada ya? Tanya Cakra penuh keheranan. Ah, masa? Coba cari yang bener. Masa ya kagak ada di internet? Apa jangan-jangan internet belum masuk kali di situ ya? Sahut Adit dengan tawanya. Serius Dit, coba aja lu cari sendiri.
Gue udah berapa kali nyari, tetap aja hasilnya nggak ada yang sama. Bahkan yang ada cuma nama desa ini yang muncul. Saut Cakra kembali. Ah, masa? Coba sini gue yang cari. Masa ya kagak ada? Jelas-jelas ada brosurnya. Apa HP lu aja yang gak ada internetnya? Ledek Adit kemudian merampas HP Cakra. Tak berapa lama, lah ini ada, ucapnya dengan nada tinggi. Tapi pas gue cari tadi kok gak ada ya? Pas gue cari kagak ada, Cok. Balas Cakra dengan menggaruk kepalanya. Ya udah, gini aja. Kalian pada mau nggak liburan ke sini? Selaku di antara obrolan mereka. Ya gue sih gas-gas aja. Berhubung ada tempat murah, ditambah pemandangan yang bagus, kita bisa mengeksplorasi alamnya. Saut Ilham menimpali pertanyaanku. Ya udah, awas aja ya kalau sampai wacana terus kagak jadi. Lanjut Adit dengan semangatnya. Sesampainya kami di sana, kami memutuskan untuk menyewa rumah yang biasanya memang dijadikan tempat peristirahatan dan tidak berapa jauh dari destinasi wisata kami. Pemandangan yang pertama kali kami lihat ketika kami berada di sana tidak lain dan tidak bukan adalah sederet rumah kayu dengan semak dan ilalang yang cukup meninggi. Kesan seram kami dapatkan dari salah satu rumah yang sudah kami pesan untuk menjadi tempat peristirahatan diri. Di desa itu terdapat seorang penjaga laki-laki yang bernama Mang Kasji. Mang Kasji adalah orang yang cukup ramah. Dia menyapa kami ketika pertama kali kami datang dan membantu mengangkat tas kami ke dalam rumah. Punten, A, tasnya Amang taruh di sini ya. Iya, Mang. Terima kasih ya, Mang. Ketika selesai, Mang Kasji memberitahu kami tentang aturan dalam menginap serta seluruh larangan di desa tersebut. Sekali lagi punten, A, Amang badai ngawartosan sesuatu. Ngawartosan naonnya, Mang? Tanya Adit yang sedikit paham bahasa Sunda. Di sini teh ada beberapa pantangan yang nggak boleh dilanggar, A. Pantangan apa ya, Mang? Tanya aku keheranan. Sebenarnya pantangannya teh hampir semuanya sama seperti desa-desa yang lainnya. Tapi ada satu hal yang benar-benar nggak boleh dilakuin di sini, A. Di sini teh nggak boleh ngaca di sore hari setelah asar. Loh, memangnya kenapa nggak boleh, Mang? Di sini memang pantangannya khususnya seperti itu, A. Konon, katanya orang yang melanggar itu dan ngaca di sore hari, orang itu bakal dibawa sama penjaga desa ini ke alam mereka. Dulu pernah ada kejadian seperti itu. Salah satu wisatawan hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Mendengar hal itu, kami berempat kemudian saling menatap satu sama lain. Oh, iya, Mang. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Mang ya. Duh, jadi nggak enak nih ngerepotin Amang. Ah, nggak apa-apa, A. Amang juga udah biasa seperti ini. Ya sudah kalau gitu, A. Amang pamit mendahuluinya. Kalau ada apa-apa yang bisa Amang bantu, kabarin aja ya. Baik, Mang. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Maaf nih ngerepotin. Setelah itu, kami masuk ke dalam rumah dan mengistirahatkan diri sejenak. Sebelum beristirahat, kami sempat berdebat membahas apakah kita akan berlama-lama di sini atau tidak. Hingga pada akhirnya, berhubung kami sudah terlanjur di sini, kami putuskan untuk berlibur dan mengeksplor keindahan alam yang ada di sini selama seminggu. Hari pertama dan kedua kami berada di sini, kami tidak menemukan hal-hal yang aneh. Namun di hari ketiga, temanku Ilham kembali melihat sosok laki-laki yang menatap kami di gang ketika kami berjalan menuju parkiran setelah pulang bekerja. Ilham mulai menceritakan hal tersebut kepada kami. Namun awalnya, kami tidak menganggap itu sebagai hal yang serius, dan kami mengira Ilham hanya berhalusinasi karena termakan cerita yang diceritakan oleh Mang Kasji. Semenjak saat itu, dan semenjak sosok laki-laki tua itu menampakkan dirinya kepada Ilham, Ilham selalu saja mencium bau busuk yang entah berasal dari mana. Namun, saya, Cakra, dan Adit tidak mencium apapun yang dicium oleh Ilham. Dan dari situlah hal-hal mistis mulai terjadi pada kami satu persatu. Ham, lu kenapa sih nutup hidung mulu? Lu gak nyium? Nyium apaan? Gila lu, bau bangke banter kayak gini lu kagak nyium pada ya?
Hidung lu mampet apa gimana sih? Bau bangkai dari mana sih, Am? Hidung lu kali yang bermasalah. Ngaco aja lu. Di hari keempat, kami kemudian pergi menuju salah satu curug yang tidak berapa jauh dari tempat kami menginap. Setibanya kami di sana, Ilham tiba-tiba saja merasa tidak enak badan, dan dia memutuskan untuk tidak ikut bermain air bersama kami di curug tersebut. Ketika kami sedang bermain air, Ilham hanya terdiam, duduk di sebuah batu memandangi kami. Tiba-tiba saja, Ilham kembali melihat sosok laki-laki itu dari balik pohon di ujung tebing curug tersebut. Curug itu masih sangat asri. Di sekelilingnya masih terdapat banyak hutan rimbun dan pepohonan yang menyapa kami ketika kami pertama tiba di curug tersebut. Ditambah lagi, masih banyak binatang-binatang melata seperti pacet yang menandakan bahwa curug tersebut jarang dijamah oleh manusia. Dit, balik yuk. Perasaan gue nggak enak di sini, ucap Ilham kepada Adit. Ya Ilham, itu cuma pikiran lo doang. Udah nggak usah dipikirin. Kita tuh kesini buat berlibur. Masih aja lo mikirin, balas Adit dengan santainya. Bukan gitu, Dit. Soalnya tadi gue lihat laki-laki itu lagi di atas sana, timpal Ilham sembari menunjuk ke arah ujung tebing curug itu. Ah, mulai dah gilanya nih. Udah halusinasi mulu lu. Nggak jelas. Setelah selesai kami bermain di curug tersebut, kami memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, aku, Ilham, dan Cakra memutuskan untuk pergi terlebih dahulu menemui Mang Kasji untuk membicarakan hal mistis itu. Namun, Adit memutuskan untuk pulang terlebih dahulu sendiri karena ia bilang ia ingin beristirahat saja di rumah. Adit yang sejak awal dikenal tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis, dengan sengaja mencoba berkaca pada sore hari. Di rumah penginapan kami tersebut, terdapat sebuah kaca yang besar yang berada di dekat dapur. Setelah menemui Mang Kasji, kami lalu pulang ke rumah penginapan. Namun, ketika kami tiba di rumah, pintu rumah itu tidak terkunci, dan kami tidak menemui Adit di sana. Awalnya kami kira Adit pergi ke warung yang tak berapa jauh dari sini. Namun hingga tengah malam, setelah kami menunggu sekian lama, Adit tak juga kembali. Kemudian, pada akhirnya kami pergi menemui Mang Kasji untuk meminta bantuan kepadanya. Mendengar hal itu, Mang Kasji kemudian bersiap-siap, kemudian pamit kepada sang istri, lalu bergegas pergi bersama kami menuju ke rumah penginapan itu. Dari kejauhan, kami melihat ternyata Adit sudah kembali dan sedang terduduk di pelataran rumah dengan tatapan kosongnya, sembari memegang cermin di tangan kirinya. Kami yang telah melihat keberadaan Adit itu pun awalnya cukup membuat kami tenang. Namun ketika kami ingin menghampiri Adit, Mang Kasji mencegah kami. Bentar, A. Itu bukan teman A, ucap Mang Kasji dengan melebarkan tangannya. Mang Kasji kemudian memperhatikan baik gelagat Adit itu dari kejauhan, lalu mendatangi Adit dengan perlahan. Ketika kami sedang berjalan menghampiri Adit, Adit kemudian menoleh mengarah kepada kami dengan wajah yang pucat dan tatapannya yang kosong. Kemudian tiba-tiba Adit pergi menuju ke dalam rumah. Kami dan Mang Kasji pun kemudian bergegas mengejar Adit. Dan anehnya, kami yang melihat Adit masuk tadi ke dalam rumah, ternyata mendapati pintu rumah itu masih dalam keadaan terkunci. Kami memutuskan untuk menenangkan diri sebentar dengan perbincangan yang ditemani oleh Mang Kasji. Mang Kasji menceritakan kepada kami bahwa Adit telah dibawa oleh sosok penunggu di sini dengan alasan yang masih belum diketahui secara pasti. Yang jelas, Adit kemungkinan sudah melanggar larangan yang sudah dijelaskan oleh Mang Kasji ketika pertama kali kami tiba di sini. Mang Kasji juga menjelaskan kepada kami
bahwasanya jika larangan yang dilanggar Adit adalah larangan pada umumnya, maka masih ada kemungkinan agar Adit bisa dipulangkan kembali. Namun jika yang dilanggar oleh Adit adalah larangan berkaca di sore hari, maka sangat kecil kemungkinan untuk Adit dapat pulang. Sebelum pulang, Mang Kasji menasihati kami agar untuk malam ini kami tidak tidur dulu untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, Mang Kasji datang dengan membawa tas koja yang merupakan tas khas dari suku Baduy. Mang Kasji lalu menyuruh kami untuk segera mengenakan ikat kepala khas suku Baduy yang bernama telengkung. Kemudian pergi bersama kami menuju ke rumah tetua adat di sekitar situ. Kami yang sedari tadi tengah menahan rasa kantuk karena begadang semalaman hanya bisa mengangguk sembari berjalan mengikuti Mang Kasji dari belakang. Setibanya kami di rumah tetua adat itu, kami langsung disambut oleh warga di sana sembari menyipratkan air kepada kami. Mang Kasji bilang itu sebagai pengusir bala. Tetua adat itu pun kemudian mempersilahkan kami masuk ke dalam, lalu mengajak kami berbincang sembari menyantap jamuan yang sudah ia berikan. Sementara di luar rumah, para warga tadi berjaga di sekeliling rumah tetua itu selama kami berada di dalam. Di tengah-tengah perbincangan, tetua adat itu kemudian meminta kami untuk bergandengan tangan satu sama lain dan memejamkan mata sembari mengucapkan kalimat seperti mantra atau doa. Hingga tiba-tiba saja aku mendapat sekelebat penglihatan tentang sebuah tempat di mana Adit berada. Dalam penglihatanku itu, aku hanya melihat sebuah pohon besar di antara batu-batu yang terlihat samar. Hingga pada akhirnya tetua adat itu pun memutuskan untuk pergi, dan kami pun mengikuti mereka dari belakang. Satu persatu tempat kami datangi, namun kami masih belum menemukan Adit yang ada di sana. Hingga tiba di tempat terakhir, di sana kami menemukan Adit telah tergantung dengan tali yang mencekik lehernya di sebuah pohon besar, bersama orang-orang yang sebelumnya telah dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Kami yang melihat kondisi Adit yang sudah tidak bernyawa hanya bisa pasrah dan menurunkan Adit dari pohon itu dengan segera untuk dibawa pulang dan diserahkan kepada keluarganya. Lalu setelah itu, kami memutuskan untuk mengakhiri liburan kami keesokan harinya. Sebulan setelah kepergian Adit, aku dan teman-teman yang lain kembali menjalani hidup seperti biasanya. Hingga pada suatu malam, ketika aku sedang terlelap, tiba-tiba saja Ilham dan Cakra memberitahuku bahwa mereka mendapat sebuah panggilan dari seseorang tanpa nomor telepon yang tertera. Namun sayangnya, mereka berdua belum sempat mengangkat panggilan itu. Dan tiba-tiba saja, tak berapa lama setelah mereka menanyakan hal itu, ponselku berdering. Ketika aku lihat panggilan itu, ternyata tidak ada nomornya juga. Aku yang penasaran dengan panggilan itu kemudian mengangkatnya, dan kemudian itu suara Adit.